Hai teman-teman, kali ini aku ingin menjelaskan mengenai ekoenzim. Seperti yang kalian ketahui ya, aku tuh sering banget buat ekoenzim di rumah ya, dan kalian boleh lihat video-videonya sebelumnya, video aku pada ekoenzim. Nah, kalian tahu nggak sih ekoenzim itu apa? Ekoenzim itu adalah cairan hasil fermentasi dari campuran limbah organik, air, dan gula merah dengan perbandingannya itu 1:3:10. Nah, satunya itu adalah untuk gula merah, 3-nya untuk limbah organik, dan 10-nya untuk air. Nah, limbah organik yang kalian pakai itu sebenarnya apa aja? Yang kita pakai itu kulit buah ataupun dari sayur-sayuran, limbah sayur yang udah nggak terpakai. Nah, untuk gulanya kita itu bisa pakai gula merah, gula aren, ataupun molase. Kalian tidak boleh pakai gula putih ya, karena ya nggak berhasil nanti jadinya. Karena gula putih itu kan udah melalui berbagai proses untuk menjadi gula putih. Kalau untuk airnya kalian boleh pakai air apa aja, yang penting tuh bersih, kayak air sumur, air hujan, air tampungan hujan tuh boleh, yang langsung dari hujan ya, bukan dari genteng turun kalian tampung kayak gitu, bukan yang kayak gitu langsung dari air hujannya. Untuk air PDAM boleh, tapi kalian tuh harus mendiamkannya semalaman atau 2 harian juga boleh, karena kan air PDAM itu juga melalui proses filternya ya, ada kandungan kayak klorin, kaporit kayak gitu, jadi kan harus mendiamkannya. Habis itu juga boleh pakai air tampungan AC atau air minum juga boleh, air mineral kayak gitu, supaya benar-benar ya bersih lah ya, pokoknya air bersih. Contoh pembuatannya dengan perbandingan 1:3:10. Kalian itu bisa pakai, misalnya kalian mau buat 10 liter cairan ekoenzim. Nah, airnya itu yang kita pakai 10 liter, limbah organiknya yang kita pakai adalah 3 kg, dan gulanya kita pakai 1 kg. Itu perbandingannya. Kalau misalnya kalian mau buat 30 liter, jadi kalian perhitungkan aja limbah organiknya berapa, 1 kilo limbah organiknya berapa, dan gula merahnya berapa. Nah, untuk lebih mudahnya ya, kalian bisa download aplikasi ekoenzim. Nah, ada di Play Store aplikasi ekoenzim. Jadi semuanya tuh udah di sini tuh udah ada penjelasannya, ekoenzim itu apa, kalkulator ekoenzimnya gimana, cara pembuatannya, dan juga ada ekoenzim turunannya. Nah, biasanya kan kita tuh di rumah tidak selalu punya stok full gitu buah atau sayuran. Maksudnya itu dalam jumlah yang banyak gitu ya, pastinya paling hanya sedikit. Nah, kalian itu kalau mau buat ekoenzim harus dengan limbah organik yang segar, nggak boleh yang busuk. Jadi untuk meminimalisir hal busuknya itu, jadi kalian bisa menyimpannya di dalam kulkas sekiranya maksimal cuma 7 hari lah, supaya dia tetap masih segar, tidak busuk ya. Ataupun bisa dengan cara kalian udah buat ekoenzimnya dengan udah mencampurkan gula merah, air, dan limbah organiknya, tapi limbah organiknya ini masih kurang gitu, kalian bisa nanti campurnya, misalnya kayak udah buat nih campuran gula merah dan air dan juga limbahnya, tapi limbahnya sedikit, jadi nanti besoknya ada limbah lagi nih, kalian masukin lagi ke dalam tuh, terus nanti ada lagi besoknya, masukin lagi sampai mencukupi limbah organik itu mencukupi. Kalau udah cukup, hari selesainya itulah hari pertama kalian fermentasi, bukan hari yang sebelumnya kayak gitu. Cara meminimalisir limbah organiknya yang tidak banyak di rumah. Nah, untuk kulit buahnya kalian boleh pakai apa aja sih gitu kan, apakah boleh semua buah atau gimana? Ada beberapa kulit buah yang nggak bisa dipakai ya, misalnya seperti kulit buah durian, kayaknya itu keras dan juga alpukat, karena itu ada lemaknya, nanti dia bakalan berminyak kayak gitu hasilnya. Dan juga kalau bisa hindari kulit buah-buah yang keras seperti itu, seperti kayak
kulit buah kelengkengan itu cangkangnya keras ya, kulitnya tuh keras, jadi hindari aja kulit buah yang keras-keras. Nah, juga untuk pemilihan wadah dari tempat fermentasi kita atau bioreaktornya ya, fermentator. Nah, untuk wadah tempat kita fermentasi FNZ-nya itu juga harus diperhatikan ya. Sebaiknya kita gunakan wadah yang berbahan dasar tuh plastik, tidak boleh kaca. Dan juga kalau bisa tutup dari wadahnya tuh bermulut lebar, jangan yang kecil kayak gitu, nanti bakalan susah ya, bakalan susah untuk masukin limbah organik ya, bakalan susah gitu kan, jadinya lebih baik yang agak besar mulutnya. Untuk wadahnya juga harus lebih besar dari volume si cairan fermentasi yang mau kita buat. Misalnya kita mau buat 30 liter nih, 30 liter ekoenzim nih, berarti kalian harus punya wadah ekoenzimnya tuh sekitar 50 liter, karena itu saat fermentasi kita harus mempunyai rongga udara, rongga gas untuk si cairan itu fermentasi. Karena kalau nggak punya rongga udara itu di wadahnya, nanti kemungkinan besar akan meledak karena fermentasi ini menghasilkan gas. Jadi harus punya ruang udara untuk nantinya ekoenzim fermentasi. Jadi harus lebih besar wadahnya daripada volume ekoenzim yang kita buat. Nah, gimana sih cara pembuatan ekoenzim ya kan? Pasti yang paling dinanti-nantikan adalah gimana cara membuat ekoenzimnya. Yang pertama, pastinya harus menyiapkan limbah organiknya, limbah kulit buahnya, limbah sayur-sayurannya. Nah, setelah itu dicuci bersih semuanya limbah organiknya dan dipotong kecil-kecil. Kenapa harus dipotong kecil-kecil? Karena untuk memudahkan proses fermentasinya, untuk memudahkan proses penguraian limbah organiknya nanti saat fermentasi ya. Kemudian gula merahnya juga harus dihaluskan, karena kan biasanya gula merah itu dalam bentuk padatan bulatan kayak gitu besar, jadi harus dihaluskan supaya untuk memudahkan proses pencampurannya ya nanti. Kemudian baru campurkan air dengan gula merahnya, diaduk sampai homogen, sampai tercampur rata semuanya, baru dimasukkan kulit buah atau sayurannya. Setelah semuanya udah dimasukkan kulit buah atau sayurannya, kemudian diaduk lagi, sekiranya udah tercampur semuanya baru ditutup ya. Setelah ditutup sampai benar-benar rapat, jangan ada rongga karena ini proses fermentasi anaerob. Jadi setelah ditutup, akhirnya kita fermentasi selama 3 bulan atau 90 hari ya. Tetapi seminggu pertama fermentasi kita harus melonggarkan sedikit tutup wadahnya untuk mengeluarkan gas hasil fermentasinya, supaya nanti nggak meledak kalau misalnya gasnya masih terkurung di dalam itu. Nah, setelah seminggu tadi dilonggarkan tuh maksudnya misalnya jam 10 nih kita longgarkan sedikit beberapa menit, terus ditutup lagi, jangan dibiarkan seharian, selama seminggu gitu ditutup lagi, karena kan proses fermentasinya ini anaerob. Nah, kalau udah seminggu sudah kita longgarkan, dan setelah itu jangan dibuka-buka lagi karena proses fermentasinya seperti yang udah saya bilang itu anaerob. Selama 3 bulan jangan dibuka-buka lagi, sampailah hari 3 bulan kita bisa panen. Udah itu aja sih cara buatnya, mudah banget. Kalau udah terbiasa paling 5 menit itu benar-benar udah selesai pembuatannya. Nah, kalau misalnya udah 3 bulan, gimana sih cara panennya? Gimana sih cara melihat apakah ekoenzim kita ini berhasil atau enggak? Nah, pastinya kalau udah 3 bulan kita harus menyaring terlebih dahulu cairan fermentasinya untuk terpisah dari si limbah organiknya, karena nanti di situ saat hasil fermentasinya selesai selama 3 bulan itu tetap masih ada sedikit limbah dari limbah organiknya tadi. Nah, setelah kita saring, kita lihat tuh apakah cairannya bagus nggak, warnanya gimana, aromanya gimana. Nah, untuk menandakan kalau ekoenzim kita itu berhasil, yang pertama itu aromanya tuh harum, tidak bau busuk ya. Aromanya tuh harum, seperti agak menyengat asam, tapi
dia harum, tidak bau busuk, dan juga warnanya itu kuning kecoklatan atau coklat, kuning kecoklatan, yang penting tidak hitam. Kalau hitam itu artinya tidak berhasil. Dan juga untuk menandakan dia berhasil bisa dilihat dari pH-nya itu asam. Tapi terkadang kalau kita di rumah kan tidak punya indikator pH ya, jadi kita bisa melihat dari dua indikator itu aja, aromanya dan juga warnanya. Untuk menandakan dia asam itu memang ekoenzim itu kebanyakan dia memiliki aroma yang agak asam, jadi udah bisa menandakan kalau itu dia tuh pH-nya asam lah kan. Nah, sometimes kadang-kadang di hasil fermentasinya itu bakalan ada jamur putih-putih atau jamur putih-putih di atas permukaan ekoenzimnya. Nah, itu gimana kan? Apakah berhasil atau tidak berhasil? Kalau ada jamur seperti itu menandakan kalau dia berhasil. Bisa dibilang kalau itu tuh bonus dapat jamurnya, karena jamurnya itu bermanfaat juga. Itu namanya mamae enzim atau bisa juga disebut jamur Phytera, itu juga bermanfaat. Bukan berarti itu gagal, nanti kan takut pula, gimana nih ada jamurnya gitu kan. Enggak, itu insya Allah itu berhasil ya, itu bonus kalian dapat jamurnya. Nah, terkadang hasil fermentasinya itu bisa terdapat belatung di dalamnya. Kenapa? Bisa jadi karena lingkungannya tuh kurang bersih, tempat lingkungan kita penyimpanan fermentasi itu tidak bersih, ataupun mungkin tutupnya tuh kurang rapat, jadi bisa jadi ada belatung. Tapi kalau misalnya ada belatung tapi cairannya tuh bagus, misalnya ada terdapat belatung tapi aromanya tuh aroma ekoenzim itu masih harum, tidak bagus, dan warnanya itu masih bagus, tidak hitam, itu kita bisa atasi dengan cara ya udah tinggal disaring aja sampai beberapa kali penyaringan sampai benar-benar belatungnya tuh nggak ada lagi. Dan kemudian kita bisa jemur di bawah sinar matahari selama beberapa menit, selama beberapa hari. Hasil dari ekoenzim sudah kita fermentasi selama 3 bulan itu. Ataupun misalnya saat fermentasi nih, masih fermentasi tapi udah ada belatung di dalamnya, kan kita bisa lihat dari kita bisa lihat kalau misalnya wadahnya itu transparan ya, bisa kita lihat, itu bisa kita tambahin dengan gula merah. Kita tambahin lagi dengan gula merah dan kita lanjutkan lagi fermentasinya. Nah, kalau misalnya saat sesudah fermentasi ya tinggal disaring aja, karena itu masih bagus, masih bisa digunakan untuk pupuk misalnya. Nah, ini dia. Nanti ekoenzimnya ini kita mau jadikan apa, mau kita gunain untuk apa, ya kan, karena kita udah buat, tapi untuk apa gitu kan. Nanti kita bahas di video selanjutnya manfaat dari ekoenzim, aplikasi ekoenzim di kehidupan. Bye bye. Okay.